Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Perkenalkan, saya Giati Anissa, Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran, akan menjelaskan beberapa hal mengenai administrasi akademik di Unugiri. Pembelajaran di perguruan tinggi berbeda dengan pembelajaran di sekolah. Sistemnya berbeda. Jika di sekolah, teman-teman mengenal kelas dan juga mata pelajaran, maka di perguruan tinggi teman-teman akan menggunakan istilah semester dan mata kuliah. Nah, ada beberapa singkatan yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sistem administrasi akademik di Unugiri. Yang pertama, KRS. KRS adalah Kartu Rencana Studi. KRS diprogram pada setiap awal semester. Yang kedua, SIM, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Ini adalah sebuah web di mana teman-teman nanti akan memprogram KRS. Yang ketiga adalah DPA, yaitu Dosen Penasihat Akademik. Ini adalah dosen yang nantinya akan mensetujui program KRS teman-teman di SIM, juga sekaligus sebagai dosen wali atau kalau di sekolah sebagai wali kelas. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada SKS, yaitu Satuan Kredit Semester. Ini adalah hitungan berapa jumlah bobot dari mata kuliah yang teman-teman ampu. Setiap mata kuliah memiliki bobot SKS yang berbeda-beda. Selanjutnya, KHS. KHS adalah kartu hasil studi. Setelah teman-teman melaksanakan perkuliahan dan mendapatkan nilai, maka nilai tersebut akan terekap pada KHS. Kalau di sekolah namanya rapot. Ya. Yang selanjutnya ada Kaprodi atau Ketua Program Studi. Ini adalah seseorang yang mengetuai program studi teman-teman sesuai dengan program studi yang dipilih. Baik teman-teman, langsung saja saya jelaskan mengenai sistem administrasi akademik yang akan teman-teman lalui di Unugiri. Perlu diketahui bahwa selama menempuh jenjang pendidikan S1, teman-teman akan menempuh sebanyak 8 semester, di mana setiap semester teman-teman harus memprogram KRS dengan menyertakan mata kuliah yang sudah ditentukan oleh program studi yang bersangkutan. Saya beri judul materi saya, KRS beres, kuliah sukses, lulus tepat waktu, yes. Baik, tadi kita sudah mengenal singkatan-singkatan di dalam sistem administrasi akademik. Kenapa teman-teman harus memprogram KRS pada awal semester? Karena dengan memprogram KRS di SIM atau Sistem Informasi Manajemen, teman-teman nanti akan dapat masuk ke absensi mata kuliah yang diprogram, sehingga nilainya dapat diinput di dalam SIM. Bagaimana caranya? Yang pertama, di awal semester teman-teman harus memprogram KRS di SIM. Selanjutnya, memohon approve atau persetujuan dari DPA melalui bimbingan kepada DPA. Dengan cara tersebut, maka nama teman-teman akan keluar pada presensi mata kuliah yang bersangkutan, mata kuliah yang diprogram, sehingga nilainya dapat diinput pada mata kuliah tersebut. Kapan saya mendapatkan atau mengetahui dosen pembimbing
akademik saya atau dosen penasihat akademik saya, yaitu ketika diumumkan oleh Kaprodi di awal semester 1. Nanti Kaprodi akan mengumumkan kepada teman-teman semua siapa dosen penasehat akademik teman-teman. Bagaimana jika teman-teman tidak memprogram KRS? Maka tentu saja teman-teman tidak bisa di-approve oleh DPA di SIM. Dengan demikian, nama teman-teman tidak akan masuk di presensi mata kuliah. Sehingga tentu saja nilai tidak akan dapat diinput pada mata kuliah tersebut untuk nama teman-teman. Meskipun teman-teman merasa mengikuti perkuliahan selama 1 semester. Ya, jadi seluruh rentetan program KRS ini di awal semester harus dilakukan dengan benar. Mata kuliah yang diambil harus benar sesuai dengan yang diumumkan oleh Kaprodi, harus di-approve oleh DPA, sehingga nanti teman-teman dapat masuk namanya di presensi perkuliahan, juga nilainya dapat diinput. Bagaimana kalau hanya KRS-an tapi tidak di-approve DPA? Maka tetap tidak akan masuk nilainya, tidak bisa masuk namanya pada presensi dan tentu saja nanti tidak bisa diinput nilainya pada akhir semester. Kapan teman-teman harus memprogram KRS? Pemrograman KRS harus dilakukan mahasiswa pada masa KRS sesuai dengan kalender pendidikan yang berlaku pada tahun berjalan. Untuk semester 1 berarti menggunakan kalender akademik tahun 2026-2027. Ya, nanti ketika sudah naik di semester 3 berarti menggunakan Kaldik 2027-2028. Begitu juga seterusnya kalau sudah semester 5 dan seterusnya. Ini akan selalu ada pemberitahuan dari universitas kapan teman-teman harus KRS. Dan tidak boleh melebihi tenggat waktu yang sudah ditentukan. Jadi lebih 1 hari itu tidak boleh, harus sesuai dengan range waktu yang ditentukan oleh universitas. Keterlambatan pemrograman KRS tidak dapat diakomodir meskipun sudah membayar. Misalnya, teman-teman diberi informasi bahwa KRS-an tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini misalnya ya. Ternyata teman-teman itu sudah membayar tapi lupa belum KRS-an, sudah tanggal 11. Tetap teman-teman tidak bisa melakukan program KRS karena sistemnya akan ditutup sesuai dengan range waktu yang sudah ditentukan. Sehingga teman-teman harus selalu mengupdate informasi dan disiplin dalam melaksanakan atau memprogram KRS. Bagaimana jika karena suatu alasan teman-teman tidak bisa melakukan program KRS? Maka teman-teman harus mengajukan cuti. Namun perlu diingat bahwa pengajuan cuti ini maksimal adalah 2 kali selama masa studi. Jika melebihi 2 kali, maka status teman-teman dianggap non-aktif. Perlu diingat bahwa cuti ini tidak bisa dilakukan oleh mahasiswa baru. Cuti baru boleh dilakukan setelah melampaui semester 1 dan semester 2. Jadi teman-teman misalnya ada satu dan lain hal tidak bisa memprogram KRS, maka boleh mengajukan cuti mulai dari semester 3. Namun perlu diingat bahwa cuti itu maksimal 2 semester saja, ya. Baik itu secara berurutan atau tidak berurutan. Ya, misalnya semester 3 dan 4 cuti boleh, maka semester selanjutnya harus aktif. Atau semester 3 cuti, semester 4 aktif, semester 5 mau cuti lagi boleh. Secara berurutan atau tidak berurutan itu boleh, tetapi maksimal hanya 2 kali selama masa studi.
Selanjutnya, bagaimana mengajukan cuti? Yang pertama, caranya teman-teman mendownload surat pengajuan cuti yang ada di web fakultas masing-masing. Setiap fakultas memiliki web di mana di sana ada beberapa template surat dan diantaranya adalah template surat pengajuan cuti. Kemudian, template surat itu setelah di-download dan diisi sesuai dengan data teman-teman, dimintakan validasi atau tanda tangan kepada Kaprodi. Selanjutnya, diajukan kepada tenaga pendidik fakultas atau TU fakultas, ya, diajukan. Setelah itu nanti ibu atau bapak Tendik fakultas akan menyerahkan surat cuti itu kepada Direktorat Akademik, Kemahasiswaan dan Keagamaan, dan selanjutnya Direktorat Akademik, Kemahasiswaan dan Keagamaan akan melaporkan nama-nama mahasiswa yang cuti kepada Pusat Data Pendidikan Tinggi atau Pusdatin dan Direktorat UKT atau direktorat yang mengurusi mengenai keuangan. Ketika teman-teman cuti, maka teman-teman tidak perlu mengikuti perkuliahan pada semester tersebut. Juga tidak perlu membayar UKT atau uang kuliah pada semester tersebut. Namun perlu diingat bahwa karena tidak kuliah, juga tidak membayar, maka nilai tidak akan bisa keluar karena statusnya adalah cuti. Ya, begitu teman-teman ya. Tapi cuti baru boleh di program ketika teman-teman sudah melampaui semester 1 dan semester 2. Baik, ketika teman-teman sudah memprogram KRS di awal semester sesuai dengan range waktu yang sudah ditentukan, sudah di-approve oleh dosen penasihat akademik, dan mengikuti perkuliahan dengan nama yang sudah ada di presensi, ya, teman-teman harus selalu mengecek ya, apakah nama saya sudah ada di presensi dosen yang bersangkutan, ya. Baik, biasanya ketika di kelas dosen akan memanggil nama-nama mahasiswa untuk dicek kehadirannya. Nah, di situ ketika nama teman-teman tidak dipanggil, itu adalah tanda bahwa nama teman-teman mungkin saja belum ada. Nah, belum ada bisa jadi karena belum di-approve. Maka kalau belum di-approve oleh DPA, teman-teman harus segera memohon approve dari DPA. Baik, ketika telah melaksanakan perkuliahan selama 1 semester, teman-teman akan mendapatkan nilai. Nah, berapa nilai minimal agar teman-teman dinyatakan lulus pada suatu mata kuliah? Nilai yang harus didapat pada setiap mata kuliah adalah nilai hurufnya minimal B dengan bobot minimum 75,01. Bobot maksimumnya adalah 80,00. Artinya, kalau teman-teman mendapatkan nilai 77 misalnya, nilainya adalah B di nilai huruf. 78 juga B, 79 juga B, 80 juga B. Begitu ya. Jadi range nilai huruf itu untuk B adalah 75,01 sampai 80. B plus 80,01 sampai 85 dan seterusnya. Nah, bagaimana jika nilai itu kurang dari B alias B min, C plus, C, D, dan E? Maka teman-teman dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah tersebut. Nah, ketidaklulusan ini berarti teman-teman ada suatu hal yang membuat tidak lulus. Nah, apa saja yang tidak bisa menjadikan Mbak? Apa saja hal yang dapat menyebabkan teman-teman tidak lulus mata kuliah? Yang pertama adalah kehadiran. Perlu diingat bahwa minimal kehadiran agar nilai itu bisa diinput di SIM adalah 75% atau 12 kali pertemuan. Dalam satu semester ada 16 kali pertemuan. Ya, sehingga teman-teman boleh maksimal tidak masuk itu 4 kali. Ya, dari 16 kali pertemuan boleh tidak masuk 4 kali.
12 kali ini adalah minimal masuknya. Bu, apakah kalau demikian misalnya saya masuk 11 kali nilai saya tidak bisa diinput? Betul. Jika kehadiran kurang dari 12 kali pertemuan, maka nilainya tidak akan bisa diinput di SIM. Namamu itu nanti akan terblok merah. Namun perlu diperhatikan bahwa bukan berarti mahasiswa itu mengambil minimalnya ya. Jadi tidak dijadikan alasan bahwa kuliah 12 kali saja. Tidak seperti itu. Tentu saja nilai mahasiswa yang hadir secara rutin 16 kali pertemuan akan lebih maksimal dibandingkan mahasiswa yang hanya hadir 12 kali pertemuan. 12 kali pertemuan ini adalah minimalnya saja. Dan teman-teman butuh menyampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah alasan ketidakhadiran apabila izin kuliah ya. Jadi tidak serta-merta tidak hadir tanpa memberikan informasi alasan ketidakhadiran kepada dosen pengampu mata kuliah ya. Begitu. Dan yang selanjutnya, ketidaklulusan bisa jadi karena memang teman-teman tidak memenuhi tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Tugas-tugas itu harus senantiasa dikerjakan dengan baik, tepat waktu, dikumpulkan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Tak hanya itu, tapi juga dengan kualitas tugas yang memenuhi standar dari penilaian Bapak Ibu dosen. Lalu, jika karena suatu hal ternyata teman-teman tidak lulus mata kuliah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mendaftar semester antara. Jadi, ada 3 jenis semester di dalam 1 tahun akademik. Ada semester ganjil, ada semester genap, dan ada semester antara. Ya, semester antara ini adalah antara semester genap dan semester ganjil tahun ajaran berikutnya. Namun perlu diingat bahwa mata kuliah yang ditempuh pada semester antara ini maksimal adalah 9 SKS saja. Tadi di awal sudah saya jelaskan kalau di semester 1 dan 2 maksimal bisa mengambil 20 SKS. Di semester 3, 4, 5, 6 itu dapat mengambil 24 SKS maksimal. Namun pada semester antara maksimalnya adalah 9 SKS. Dan nilai yang didapatkan adalah maksimal B+. Ya. Semester antara hanya digunakan untuk mengulang mata kuliah yang tidak lulus, bukan mengambil mata kuliah baru yang belum pernah diprogram KRS sebelumnya. Ya, perlu diingat. Sehingga kalau kita analogikan pada kehidupan akademik di sekolah, semester antara ini bisa dikatakan seperti untuk remedi, memperbaiki nilai. Nah, memperbaiki nilainya tetap harus diprogram melalui KRS seperti pada semester ganjil dan semester genap. Sama-sama juga dilakukan melalui SIM. Namun karena ini sifatnya remedi, maka nilai yang didapatkan tidak bisa maksimal, tidak bisa A, tapi hanya maksimalnya B+, ya. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa ketika teman-teman di awal semester tidak memprogram KRS, juga tidak mengajukan cuti, maka teman-teman dianggap mahasiswa non-aktif. Ya, mahasiswa yang tidak aktif. Begitu. Nah, bagaimana kalau teman-teman itu dianggap mahasiswa yang berstatus non-aktif? Ini kerugiannya banyak sekali. Yang pertama, tidak dapat nilai meskipun kuliah. Jadi meskipun teman-teman mengikuti kuliah, mengikuti UTS, mengikuti UAS, mengerjakan tugas, tapi kalau teman-teman di awal semester itu tidak KRS-an, maka nilai itu tidak akan bisa diinput di SIM. Apapun alasannya. Kenapa? Karena nama teman-teman tidak ada di presensi. Ya, tidak sebagai peserta mata kuliah tersebut.
Kerugian yang sangat besar ya menurut saya. Yang kedua adalah harus mengulang mata kuliah yang belum tertempuh di semester selanjutnya. Karena statusnya nonaktif ya, maka mata kuliah pada semester itu dianggap belum kamu tempuh. Sehingga harus ditempuh pada semester selanjutnya, baik itu di semester ganjil atau di semester genap. Ya, begitu. Jika nonaktif pada semester genap, ini poin ketiga, jika nonaktif pada semester genap, maka tidak dapat mengikuti semester antara. Karena pada dasarnya, semester antara adalah bagian dari semester genap. Kerugian yang nomor 4, jika pada semester akhir ya, atau semester 8 misalnya, di akhir masa studi, kalau teman-teman berstatus nonaktif, maka tidak akan dapat lulus pada semester tersebut. Apapun alasannya, tidak bisa lulus ya. Jadi begitu pentingnya teman-teman itu KRS sesuai dengan range waktu yang sudah ditentukan pada kalender akademik berjalan agar nama teman-teman itu muncul di presensi mata kuliah yang diprogram sehingga ketika telah melakukan perkuliahan nilai dapat diinput di akhir semester. Ya, mohon teman-teman selalu mengupdate informasi kapan KRS, kapan perkuliahan dimulai dan sebagainya. Saya yakin nanti Kaprodi akan selalu mengumumkan kepada teman-teman mengenai hal tersebut. Mohon selalu mengikuti informasi dari Kaprodi agar semua kegiatan akademik dari semester 1 sampai semester 8 dapat berjalan dengan baik, dapat lulus tepat waktu dan teman-teman dapat berhasil dalam perkuliahan. Baik teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan mengenai administrasi akademik. Perlu diingat bahwa administrasi akademik ini sangat penting sehingga teman-teman harus benar-benar melaksanakannya dengan disiplin dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Perlu diingat bahwa mata kuliah yang akan diprogram pada sebuah semester itu ada pada dokumen kurikulum yang nantinya akan diinformasikan oleh masing-masing kaprodi. Jangan sampai teman-teman itu keliru dalam mengambil mata kuliah atau kurang dalam mengambil mata kuliah. Mohon diperhatikan kode mata kuliah dan jumlah mata kuliah yang diambil pada masing-masing semester. Selanjutnya, mengenai tutorial memprogram KRS melalui SIM akan ada simulasi tersendiri. Mengenai cara untuk memprogram KRS di SIM akan dijelaskan pada video selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.